Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dengan Sir, yaitu Subandi Paganuju Tampu Bolon. Baiklah anak-anak, kita langsungkan saja pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita akan membahas tentang program linear. Ada baiknya anak-anak bisa dibuka dulu buku kita masing-masing, untuk kita pembelajarannya lebih paham lagi dan lebih menarik lagi. Oke, kita langsungkan saja ya anak-anak pembelajaran kita tentang program linear. Nah, siapa di sini yang tahu apa itu program linear? Nah, di sini Bapak akan memberikan pengertian program linear. Program linear itu adalah cara untuk memperoleh hasil optimal dari suatu model matematika yang disusun dari hubungan linear. Program linear adalah kasus khusus dalam pemrograman matematika. Program linear dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Ia digunakan secara luas di bidang matematika dan secara khusus di bidang bisnis, industri, ekonomi, dan teknologi. Nah, anak-anak, itulah pengertian dari program linear. Oke, anak-anak, di dalam program linear ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di mana di buku, bisa kita lihat di buku, di dalam pertidaksamaan linear dua variabel ini ada dibuat di situ masalah 21. Di mana masalah 2.1 ini dikatakan Santi berbelanja di toko peralatan sekolah dengan uang yang tersedia sebesar Rp250.000 dan harga setiap barang di toko tersebut telah tersedia di daftar harga barang sehingga Santi dapat memikirkan peralatan sekolah apa saja yang sanggup dia beli dengan uang yang dia miliki. Berdasarkan daftar harga, jika Santi membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku, maka dia masih mendapatkan uang kembalian. Dapatkah kamu memodelkan harga belanjaan Santi tersebut? Nah, kita langsungkan saja anak-anak ke penyelesaiannya. Di mana dengan memisalkan terlebih dahulu harga seragam sekolahnya itu sama dengan X. Dan harga bukunya itu kita misalkan dengan Y. Maka permasalahan tersebut dapat kita modelkan sebagai berikut ini. Santi membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku dan mendapatkan uang kembalian mempunyai arti dari 2X ditambah 3Y lebih kecil dari Rp250.000. Nah, itu merupakan persamaan dari 2A. Nah, kemudian kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari 2A dan kita pilih X dan Y-nya yang memenuhi 2A. Nah, selengkapnya kita sajikan pada tabel berikut ini. Nah, anak-anak, dari tabel ini bisa kita perhatikan bahwa ini semua kemungkinan nilai X dan Y yang memenuhi 2X ditambah 3Y lebih kecil dari Rp250.000. Nah, bisa diperhatikan dari diagram ini, nak, bahwa X-nya itu 20.000, 30.000, 40.000, dan 50.000. Dan nilai untuk Y-nya yaitu sebesar 5.000, 6.000, 10.000, dan 20.000. Kemudian untuk 2X ditambah 3Y-nya sebesar 55.000, 78.000, 110.000, dan 160.000. Nah, kemudian uang kembaliannya itu sebesar 195.000, 175.000, 172.000, 140.000, dan 90.000. Nah, bisa diperhatikan ya di sini anak-anak untuk tabel 2.1-nya untuk kemungkinan nilai X dan Y-nya yang memenuhi. Oke, kita langsungkan saja ke pembahasan selanjutnya. Nah, kemudian dari tabel di atas dapat kita lanjut hingga banyaknya nilai X dan Y yang memenuhi 2 persamaan 2A. Nah, di mana kemungkinan pertama untuk mengisi tabel di atas, kita memberikan penjelasan jika X itu sama dengan 0 dan Y-nya itu sama dengan 90.000. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, menurut kamu berapa harga paling mahal satu baju dan harga paling mahal satu buku yang mungkin dibeli oleh Santi? Nah, di sini kita akan memberikan penjelasan untuk jawaban yang kamu berikan. Nah, dengan demikian pasangan nilai X dan Y itu memenuhi persamaan dari 2A. Nah, maka dapat kita tuliskan dalam himpunan terdapat banyak nilai X dan Y yang memenuhi pertidaksamaan 2X ditambah 3Y lebih kecil dari Rp250.000. Tetapi, kamu harus mempertimbangkan nilai X dan Y-nya dengan realita yang ada. Secara geometris, himpunan penyelesaian di atas dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Nah,
Dapat kita perhatikan anak-anak di gambar 2.1 ini daerah penyelesaian pertidaksamaan 2x ditambah 3y itu lebih kecil dari 250.000 seperti ini gambarnya anak-anak. Nah, kita perhatikan di mana daerah penyelesaiannya adalah ini, bisa dilihat di gambar ya anak-anak. Dan garis daerah penyelesaiannya itu seperti tanda titik-titik dan panah itu, itulah daerah penyelesaian pertidaksamaannya dari 2x ditambah 3y lebih kecil dari 250.000. Dan itu merupakan daerah penyelesaiannya atau DP. Oke, anak-anak sampai di sini sudah mengerti dalam pembelajaran pertidaksamaannya ini dalam program linear. Oke, jika sudah mengerti kita lanjutkan lagi ke pembahasan selanjutnya. Nah, anak-anak kita di sini akan membahas lagi tentang masalah 2.2. Nah, di sini Bapak memberikan contoh, contohnya yaitu Herlen mengikuti ujian Akpol pada tahun 2014. Sistem ujian yang selektif dan kompetitif mengharuskan setiap peserta ujian harus memiliki nilai gabungan tes tertulis dan tes fisik minimal 65 dengan bobot 0,6 untuk nilai tes tertulis dan tes fisik minimal 65 dengan bobot 0,6 untuk nilai tes tertulis dan 0,4 tes fisik. Namun, untuk setiap tes ini harus memiliki nilai minimal 55. Nyatakanlah masalah ini dalam simbol matematik dan tentukanlah himpunan penyelesaiannya. Oke, anak-anak, kita langsungkan saja ke penyelesaiannya. Terlebih dahulu kita akan memisalkan P itu sama dengan luas lahan yang ditanami jagung atau M pangkat 2 atau M meter persegi. Dan Q sama dengan luas bahan yang ditanami kentang atau M pangkat 2 meter persegi. Nah, kemudian setelah kita memisalkannya dengan demikian bahwa luas lahan yang ditanami jagung ditambah dengan luas lahan yang ditanami kentang kurang dari atau sama dengan 600 meter persegi. Dan lahan yang ditanami kentang lebih luas dari lahan yang ditanami jagung. Secara matematika dapat kita tuliskan bahwa P ditambah Q 600 itu merupakan persamaan dari 2B. Kemudian Q lebih besar dari P jika Q dikurang P itu lebih besar dari 0. Ini merupakan persamaan dari 2C. Oke anak-anak, kita langsungkan lagi. Berdasarkan tabel 2.2 anak-anak, maka semua kemungkinan nilai P dan Q ini yang memenuhi P ditambah Q lebih kecil sama dengan 600 dan Q dikurang P lebih besar dari 0, maka anak-anak kita perhatikan gambar di tabel ini. Maka nilai P-nya yaitu 100, 200, 250, 250 hingga seterusnya. Dan nilai Q-nya yaitu 500, 400, 300, 260 dan seterusnya. Kemudian nilai untuk P ditambah Q yaitu 600, 600, 550 dan 510. Nah, sampai di sini sudah mengerti anak-anak? Nah, jika sudah mengerti, kita lanjutkan lagi ke pembelajaran selanjutnya. Nah, dalam tabel 2.2 ini anak-anak dapat kita lanjutkan karena tak hingga banyaknya nilai P dan Q yang memenuhi dari persamaan 2B dan 2C. Nah, maka secara geometri himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari P ditambah Q 600 dan Q dikurang P lebih besar dari 0, maka dapat kita sajikan gambar seperti ini anak-anak. Bisa kita perhatikan bahwa untuk dari titik 600 dan 600, titik P, maksudnya titik Q-nya 600 dan titik P-nya 600 itu merupakan dari P ditambah Q lebih kecil sama dengan dari 600. Kemudian dari titik 0, itu merupakan persamaan dari nilai garis, maksudnya dari garis persamaan dari Q dikurang P itu lebih besar dari 0. Dan yang di hasil dari perpotongan dari antara titik P ditambah Q lebih besar sama dengan 600 dan dari titik Q dikurang P lebih besar dari 0 itu dapat menghubungkan dari daerah penyelesaiannya yaitu DP-nya dari berdasarkan hasil dari titik potongnya. Maka bisa kita perhatikan anak-anak, itulah yang Bapak berikan dalam daerah penyelesaiannya sudah di situ sudah ada anak-anak. Jadi dapat kita perhatikan dari tabel 2.2 ini, inilah merupakan tabel atau grafik dari penyelesaian dari pertidaksamaan P ditambah Q
600 dan Q dikurang P lebih besar dari 0. Nah, jadi kita perhatikan lagi di sini anak-anak agar kita lebih mengerti. Di mana dari hasil dari perpotongan dari titik P ditambah Q lebih besar dari 600 dan Q dikurang P itu lebih besar dari 0. Dari hasil perpotongannya ini dapatlah daerah penyelesaiannya atau DP-nya. Jadi bisa kita perhatikan dari gambar yang Bapak berikan ini. Oke anak-anak, sampai di sini sudah mengerti. Nah, jika sudah mengerti, kita lanjutkan lagi ke pembahasan selanjutnya. Nah, dari gambar 2.2 ini anak-anak, daerah penyelesaian ketidaksamaan P ditambah Q 600 dan Q dikurang P itu lebih besar dari 0. Sekali lagi Bapak ingatkan kembali bahwa daerah yang berisi atau daerah yang tidak diarsir adalah daerah yang memenuhi. Nah, kita dapat mengambil suatu titik yang terdapat pada daerah penyelesaian. Nah, misalnya titik dari 100 dan 480, maka menjadi pertidaksamaan P ditambah Q 600 bernilai benar. Karena 100 ditambah 480 sama dengan 580 lebih kecil dari 600. Tentunya kamu dapat menuliskan titik yang tak hingga banyaknya yang terdapat di daerah penyelesaian dan memenuhi P ditambah Q 600 dan Q lebih besar dari P. Sehingga dari kedua permasalahan di atas dapat kita peroleh kesimpulan bahwa pertidaksamaan linear dua variabel ini merupakan suatu kalimat terbuka matematika yang di dalamnya memuat dua variabel dengan masing-masing variabel berderajat 1 serta dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Nah, tanda ketidaksamaan yang dimaksud di sini antara lain lebih besar, lebih kecil, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Maka bentuk dari pertidaksamaan linear ini bisa kita tuliskan seperti berikut ini anak-anak. Bisa kita lihat di slide yang Bapak berikan bahwa AX ditambah BY itu lebih besar dari C. Dan AX ditambah BY itu lebih kecil dari C. Dan AX ditambah BY itu lebih besar sama dengan C. Dan AX ditambah BY lebih kecil sama dengan C. Nah, berikut ini adalah contoh dari kalimat matematika. Matematikanya untuk 2X ditambah 3Y lebih besar dari 6 dan 4X dikurang Y itu lebih kecil dari 9. Nah, beberapa kalimat terbuka di atas menggunakan tanda hubung seperti tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Nah, dari tanda yang menandakan kalimat tersebut merupakan dari pertidaksamaan. Nah, jadi anak-anak dapat Bapak ingatkan sekali lagi. Nah, setiap di dalam gambar grafik itu harus kita ingat bahwa daerah yang berisi atau daerah yang tidak diarsir itu adalah daerah yang memenuhi. Jadi kita ingat anak-anak, catatan kita buat untuk ketidaksamaan ini, kita harus ingat bahwa daerah yang berisi itu atau daerah yang tidak diarsir adalah daerah yang memenuhi. Oke anak-anak, sampai di sini sudah mengerti? Nah, jika sudah mengerti anak-anak, kita akan membahas ke dalam contoh soal. Nah, dikatakan di contoh soal ini anak-anak, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear di bawah ini. Di mana A 2X ditambah 3Y itu lebih besar sama dengan 12. Di mana yang B 2X dikurang 5Y itu lebih besar dari 20. Nah anak-anak kita langsung saja jawab atau berikan penyelesaiannya. Untuk penyelesaian dari A itu kita akan melakukan langkah pertama adalah kita akan melukis garis 2X ditambah 3Y sama dengan 12 dengan cara menghubungkan titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian titik potong garis dengan sumbu X ini memiliki arti sebagai Y itu sama dengan 0 dan didapatkan X itu sama dengan 6. Kemudian jadi terbentuklah titik 6,0. Nah, titik potong garis dengan sumbu Y artinya X itu sama dengan 0. Didapat Y sama dengan 4. Kemudian terbentuklah titik 0,4. Nah, dari persamaan garis 2X ditambah 3Y ini sama dengan 12. Kemudian akan membagi bidang kartesius menjadi dua bagian. Nah, untuk menentukan daerah yang mana adalah himpunan penyelesaiannya, maka di sini kita akan melakukan dan mengambil salah satu titik uji dari salah satu sisi daerahnya. Nah, di mana dan titik ujinya ini sebagai contoh di sini kita akan ambil titik dari 0,0. Lalu kita substitusikan ke pertidaksamaan sehingga akan kita peroleh
2x0 ditambah 3x0 lebih kecil dari 12. Nah, 0 lebih kecil dari 12 sehingga 0 lebih besar sama dengan 12. Itu adalah pernyataan yang salah, yang berarti tidak dipenuhi sebagai daerah penyelesaiannya. Nah, anak-anak, jadi dari daerah penyelesaiannya itu daerah yang tidak masuk dalam titik 0,0, yakni daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini. Nah, anak-anak, jadi bisa kita lihat di sini, ini yang merupakan daerah yang diarsir. Ini. Nah, daerah yang diarsir inilah merupakan penyelesaian yang dari titik 0,0 yang diarsir ya. Oke, udah bisa dilihat. Jadi, ini merupakan 2x ditambah 3y sama dengan 12. Garis dari hasil ini. Garis perpotongan antara 4y dan 6x. Oke, anak-anak, sampai di sini sudah mengerti untuk contoh soal yang A. Kemudian kita akan membahas ke contoh soal yang B. Langkah pertama adalah kita akan menggambar garis 2x dikurang 5y itu sama dengan 20. Dengan cara kita akan menghubungkan titik potong garis di sumbu x dan sumbu y. Di mana titik potong garis dengan sumbu x-nya itu yaitu y sama dengan 0 dan didapat x-nya itu sama dengan 10. Jadi titiknya itu anak-anak 10,0. Kemudian untuk titik potong dari garis dengan sumbu y, di mana x-nya itu sama dengan 0 dan didapat y-nya itu sama dengan min 4. Jadi titiknya itu adalah 0,-4. Kemudian anak-anak, kita akan menentukan garis 2x dikurang 5y ini sama dengan 0. Nah, tersebut akan membagi bidang kartesius menjadi dua bagian lagi. Nah, untuk menentukan daerah yang mana adalah himpunan penyelesaiannya, maka kita akan melakukan dengan cara mengambil titik uji pada salah satu sisi daerahnya. Sebagai contoh lagi, kita ambil dari titik 0,0. Nah, lalu kita substitusikan ke pertidaksamaan sehingga akan kita peroleh dari 2x 0, 2 kali 0 dikurang 5 kali 0 lebih besar dari 20. Nah, kemudian 0 lebih besar dari 20 itu adalah pernyataan yang salah, artinya tidak terpenuhi. Sehingga daerah penyelesaiannya yaitu daerah yang tidak masuk dalam titik 0,0. Ingat ya anak-anak, berarti dari daerah penyelesaiannya ini merupakan tidak termasuk dalam nilai dari titik 0, yakni daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini anak-anak. Jadi bisa kita perhatikan daerah yang diarsir di sini adalah daerah dari 2x dikurang 5y itu sama dengan 20. Di mana nilai dari y-nya itu adalah min 4 dan x-nya itu adalah 10. Ya, 10 ya anak-anak. Nah, seperti ini anak-anak bisa diperhatikan gambarnya. Ini merupakan daerah yang diarsir. Oke. Sampai di sini sudah paham anak-anak untuk pembelajaran kita dalam contoh soal. Oke anak-anak, jika belum paham bisa ditanya lagi sama Bapak melalui japri ke WA agar kita lebih mudah lagi pembelajarannya. Baiklah anak-anak, jika ada kata-kata yang salah dalam tutur kata yang Bapak berikan, Bapak mohon maaf. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Salam semangat. Horas, horas, horas.